warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Yang saya banggakan para pemirsa Stikes Intan TV yang berbahagia, pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya dapatlah pada hari ini kami berada di Stikes Intan TV Martapura ini dalam rangka acara Islam Intan. Salawat dan salam mari kita curahkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, pada keluarga beliau, para sahabat, pada pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah dan ajaran agamanya sampai hari kiamat. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, pada hari ini saya ingin membawakan judul ceramah singkat ini, begitu dengan mengambil tema bagaimana kesehatan atau fungsi kesehatan di dalam perspektif Islam. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan, nama saya adalah Dr. Kiai Haji Gusti Wardiansyah, SH, MHMM, dan jabatan kita adalah Sekretaris Yayasan Stikes Intan Martapura. Pada hari ini kita perlu menyampaikan hal-hal yang menyangkut kesehatan. Kita sangat berbangga bahwa di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Banjar ini ada Stikes Intan Martapura, yang tentunya adalah bergerak untuk mendidik daripada generasi-generasi muda kita yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa, dan kita berharap mereka adalah orang-orang yang akan mengisi pembangunan dengan karya dan aktivitasnya, khususnya dalam bidang kesehatan. Di dalam Islam sendiri, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah berfirman, "Wa nunzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an, kata Allah, adalah sebagai penawar, sebagai obat, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari ayat ini jelaslah bahwa peranan kesehatan dalam Islam itu sangat penting. Kenapa dikatakan penting? Karena memang kalau Allah bicara tentang penawar atau obat, ini berarti adalah sudah menjelaskan tentang bagaimana pentingnya obat. Obat itu karena adalah bagaimana agar kita selalu sehat. Nah, itulah bicara obat berarti juga kita bicara tentang kesehatan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, al-ilmu ilmani, ilmu fikhi lil adyan wa ilmu tib lil abdan. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu ada dua bagian. Yang pertama adalah ilmu fikih, untuk bagaimana kita bisa menggunakan hukum-hukum Allah. Jadi ilmu yang pertama itu ilmu fikih, ada ilmu fikih itu lil adyan, untuk bagaimana bisa melestarikan agama, bagaimana kita sebagai seorang muslim tentunya agar ada punya pengalaman hidup, ya, bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang manfaat, mana yang mudarat. Nah, sehingga dengan adanya agama itu bisa lancar, bisa baik dengan sebab adanya orang-orang yang mengenal, mengetahui tentang ilmu fikih atau ilmu agama. Jadi fungsi ilmu agama adalah untuk meluruskan atau memberikan satu pedoman kepada umat Islam ini agar mereka tidak sesat jalan, tapi mereka mengetahui tentang bagaimana cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa memang kita hidup ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan
atau kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Jadi tujuan hidup kita ini adalah selalu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan diri kita. Apapun aktivitas kita seharusnya kita selalu jadikan sebagai aktivitas ibadah. Apakah ibadah mahdhah, ibadah yang hubungannya dengan Allah, ataupun ibadah ghairu mahdhah atau hubungan sesama manusia. Sehingga ketika seseorang beribadah kepada Allah, berarti dia melaksanakan salah satu prinsip ilmu pengetahuan yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu ilmu fikih untuk kelestarian agama kita. Tidak cukup hanya ilmu agama saja, kemudian ilmu tib itu lil abdan, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ilmu kedokteran adalah untuk kesehatan badan. Kenapa penting kesehatan? Karena memang ketika orang sehat hidupnya, badannya sehat, pikirannya sehat, maka tentu saja dia akan membantu terhadap aktivitas sehari-hari. Orang bisa beribadat dengan baik ketika dia dalam keadaan sehat. Orang bisa mengajar atau jadi dosen, atau jadi ustaz, jadi kiai. Nah, ketika dia melaksanakan aktivitasnya sebagai dosen, sebagai pengajar, sebagai muallim, mereka dengan kesehatan tadi tentu dia akan bisa melaksanakan aktivitas secara baik dan sempurna dan maksimal. Tapi ketika seseorang dalam keadaan sakit, nah tentunya dia tidak bisa beraktivitas sebagaimana yang diinginkan oleh agama kita. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali arti kesehatan ini. Oleh karena itu masalah kesehatan dalam Islam itu sangat penting sekali, sehingga orang yang beragama, orang yang sudah memahami ilmu agama dalam ilmu fikih, kata Imam Syafi'i, tidak sempurna lagi kalau dia tidak belajar ilmu tentang kesehatan. Nah, oleh karena itulah kita sangat berbangga di Kabupaten Banjar ini ada satu lembaga pendidikan, itu Stikes Intan Martapura, di mana lembaga ini adalah memberikan pengetahuan tentang kesehatan. Bagaimana kesehatan menurut Islam, bagaimana cara-cara untuk melayani pasien yang baik, bagaimana cara untuk pelayanan publik. Nah, karena bagaimanapun hidup ini kita tidak bisa sendiri. Kita ini kan manusia yang hidup bermasyarakat, manusia yang sangat mementingkan bantuan orang lain. Sehingga peran kesehatan dalam Islam itu sangat penting sekali dalam rangka untuk menjadikan manusia-manusia yang baik, manusia-manusia sehat, manusia-manusia yang bermartabat. Dan dengan kesehatan ini tentunya itu sangat dikasihi, dicintai oleh Rasulullah sendiri. Karena Nabi sangat mencintai orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang sehat. Jadi oleh karena itulah Rasulullah sendiri dalam sejarahnya hanya pernah 2 kali sakit. Itu pun hanya sakit ringan ya, demam dan sakit kepala dalam riwayat itu. Artinya bagaimana? Kesehatan itu sangat penting. Kalau Rasulullah adalah orang yang selalu sehat, kenapa beliau selalu sehat dalam kehidupan? Karena menurut riwayat ya, beliau itu kalau mau makan, beliau tidak makan kecuali dalam keadaan lapar, dan beliau berhenti ya sebelum kenyang. Nah, ini adalah ajarannya Rasulullah SAW. Bagaimana beliau memanfaatkan kesehatan. Setelah sehat, maka beliau pun gunakan kesehatan tadi hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu bagaimana Rasulullah itu adalah orang yang menjadi ikutan kita ya, sebagai uswatun hasanah ya, sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul itu ikutan yang paling baik. Jadi kalau kita sebagai seorang pemimpin negara, barangkali kita juga harus bagaimana mencontoh pribadi Rasul ketika jadi pemimpin. Dan kita tahu bahwa Rasul adalah pemimpin yang paling adil. Makanya pemimpin yang adil tentunya dia akan mendapatkan perlindungan Allah nanti di hari kiamat. Nah, salah satunya juga adalah bagaimana Rasulullah memberikan kepada sahabatnya, kepada umatnya agar selalu memelihara kesehatan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya lembaga pendidikan Stikes Intan Martapura ini yang melakukan sesuatu kegiatan aktivitasnya adalah melayani generasi muda, para mahasiswa dan mahasiswa untuk menjadi orang-orang yang nanti berperan dalam melayani masyarakat, khususnya dalam masalah kesehatan. Mudah-mudahan nanti dengan adanya lembaga ini, insya Allah ke depan Stikes Intan Martapura akan menjadi lembaga yang unggul, bermartabat, dan akan melahirkan ya orang-orang yang sehat, yang tentunya akan bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.